Hai semua, seiring dengan semakin kuatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia, isu pembelian alutsista, khususnya jet tempur Sukhoi Su-35 dari negeri beruang merah, menjadi sorotan utama. Presiden Prabowo Subianto diketahui menaruh perhatian besar pada aspek pertahanan dan keamanan sebagai pilar penting dalam program kepemimpinannya. Namun, di tengah konflik yang masih berlangsung antara Rusia dan Ukraina, negara-negara yang melakukan transaksi pertahanan dengan Rusia harus siap menghadapi sanksi dari Amerika Serikat dan sekutunya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Indonesia akan berani melanjutkan transaksi dengan Rusia meski menghadapi potensi sanksi tersebut? Semua akan kita bahas pada video kali ini. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Mengenai rencana akuisisi Sukhoi Su-35, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolshenov, memberikan tanggapan melalui pernyataan yang menekankan bahwa perundingan antara kedua negara berjalan secara tertutup. Ia menjelaskan bahwa kerahasiaan ini penting untuk menghindari campur tangan pihak ketiga yang mungkin berusaha mengganggu kesepakatan. Meski masih ambigu, pernyataan ini memperjelas bahwa isu-isu dalam hubungan pertahanan kedua negara tetap menjadi hal yang sensitif dan memerlukan pendekatan hati-hati. Sebagai informasi, pada 2016, Indonesia sebenarnya telah merencanakan pembelian Sukhoi Su-35. Namun langkah ini akhirnya ditangguhkan dan digantikan dengan pengadaan jet tempur Dassault Rafale dari Perancis. Hal ini tidak lepas dari tekanan kebijakan sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara yang melakukan transaksi alutsista dengan Rusia. Melalui undang-undang mereka, Amerika berupaya membatasi pengaruh militer Rusia di luar negaranya. Dengan demikian, Indonesia harus mempertimbangkan kembali langkah-langkahnya untuk menghindari dampak negatif sanksi ini. Gantungan Indonesia pada peralatan militer yang diproduksi oleh negara-negara barat juga menambah tantangan tersendiri. Indonesia pernah mengalami situasi sulit ketika suku cadang jet tempur tidak dapat diakses akibat embargo. Pengalaman ini menegaskan pentingnya kemandirian pertahanan. Salah satu upaya yang ditempuh adalah kerjasama dengan Korea Selatan untuk memproduksi pesawat tempur KF-21 Boranmai yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Indonesia. Meskipun program ini masih membutuhkan waktu panjang, langkah ini adalah awal dari kemandirian militer yang sedang diupayakan Indonesia. Jika dibandingkan, Sukhoi Su-35 memiliki keunggulan spesifik dalam hal kecepatan dan daya jelajah yang luar biasa. Jet tempur ini mampu mencapai kecepatan Mach 2,25 dengan jarak tempuh hingga 3.600 km. Persenjataannya pun lengkap, mulai dari bom berpemandu laser hingga roket berukuran besar, menjadikannya salah satu jet tempur yang ditakuti di dunia militer. Dengan teknologi tinggi dan daya jelajah luas, Sukhoi Su-35 menawarkan keunggulan signifikan bagi pertahanan Indonesia, khususnya dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan yang luas. Di bawah kepemimpinan Prabowo, upaya pembaruan alutsista terus dilakukan. Ia telah berhasil mengadakan berbagai pesawat tempur canggih, termasuk Dassault Rafale dari Prancis dan F-15EX dari Amerika Serikat. Selain itu, Prabowo juga mendukung industri pertahanan dalam negeri dengan keterlibatan PT DI, PT PAL, dan PT Pindad, dan perusahaan pertahanan lokal lainnya. Ini adalah upaya nyata untuk mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dan memperkuat basis industri pertahanan domestik. Saat ini, Indonesia memiliki berbagai tipe jet tempur sebagai bagian dari pertahanan udaranya. Selain Sukhoi Su-27 dan Su-30 dari Rusia, TNI AU juga memiliki Dassault Rafale, F-16 Fighting Falcon dari Amerika Serikat, dan pesawat KF-21 Boranmai hasil kolaborasi dengan Korea Selatan. Melalui komitmen ini, Prabowo bertekad mempertahankan kekuatan udara Indonesia agar siap menghadapi berbagai ancaman yang mungkin muncul di masa depan.
Jika akuisisi Sukhoi Su-35 dapat direalisasikan, kekuatan pertahanan Indonesia tentu akan meningkat secara signifikan. Namun, resiko sanksi dari negara-negara barat juga harus diperhitungkan. Keputusan Indonesia dalam mengambil langkah ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika geopolitik dan pertahanan di kawasan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.